Revolusi Prancis terjadi pada tahun 1789. Pada masa Revolusi Prancis yang dilakukan rakyat pemerangi rakyatnya sendiri, yaitu Raja Louis XVI. Rakyat Prancis melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa sang raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan memiliki sifat absolut. Revolusi Prancis setidaknya menghasilkan aturan tentang hak, yaitu hak atas kebebasan, hak atas kesamaan, dan hak atas persaudaraan. Revolusi Prancis menjadikan bentuk negara yang semula dari bentuk kerajaan menjadi negara. Dimulai dengan pergerakan dari penjara Bastille. Bastille adalah sebuah benteng pertahanan kota Paris yang dibangun pada tahun 1300. Benteng ini diubah menjadi penjara bagi tawanan politik yang membahayakan kekuasaan raja. Penyerangan penduduk Prancis ke penjara Bastille dilatar belakangi oleh kabar tentang pengumpulan pasukan kerajaan yang berjumlah 20.000 orang untuk membubarkan Dewan Nasional dan melawan revolusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab meletusnya revolusi Prancis. Penyebab meletusnya revolusi Prancis ada beberapa macam. Salah satunya adalah tentang masalah keuangan, di mana hal tersebut terjadi akibat pengeluaran secara berlebihan oleh raja-raja Prancis, di mana pada tahun 1600 sampai dengan 1700-an. Untuk menanggulangi masalah tersebut, Raja Louis yang menjabat pada saat itu, yaitu Raja Louis ke-16, melakukan wajib pajak kepada masyarakatnya. Namun sistem wajib pajak tersebut tidak memberikan keadilan secara menyeluruh untuk masyarakat Prancis itu sendiri, di mana golongan 1 dan golongan 2 terbebas dari pajak-pajak tertentu, di mana golongan 1 dan 2 itu adalah para bangsawan dan juga para borjuis kaya raya. Sedangkan untuk golongan ketiga, yaitu petani dan juga buruh, diwajibkan membayar pajak seperti pajak diri, pajak penghasilan, pajak tanah atau bangunan, pajak garam, dan juga pajak anggur. Dari penjelasan tersebut, sebenarnya Raja Louis ke-16 itu menekankan kepada golongan 1 dan golongan 2 untuk wajib pajak, tetapi mereka menolak hal tersebut dan meminta persetujuan dari golongan 3, yaitu Badan Perwakilan dari ketiga masyarakat Prancis. Setelah hal itu, mereka melakukanlah pemilihan atau voting untuk menentukan bagaimana pajak tersebut bisa berjalan. Tapi pada saat pertengahan melakukan voting, terjadilah perselisihan pendapat tentang bagaimana tata cara pemungutan suara itu sendiri, di mana golongan 1 dan 2 merasa bahwa suara mereka lah yang lebih berhak dibandingkan golongan 3. Sedangkan golongan 3 merasa suara mereka lebih banyak daripada golongan 1 dan golongan 2. Sehingga terjadilah perselisihan tersebut, dan akhirnya golongan 3 pun diusir oleh Raja Louis ke-16. Sehingga golongan 3 tersebut melakukan perundingan atau rapat sendiri pada lapangan tenis tertutup, dan itu menumbuhkan atau menjadikan atau terbentuklah suatu badan nasional pada tanggal 17 Juni 1789, dan hal itu merupakan atau awal mula terjadinya revolusi Prancis itu sendiri. Untuk itu, wibawa seorang raja menjadi turun karena masih adanya keistimewaan antara golongan 1 dan golongan 2. Untuk mereka melakukan pembayaran pajak dan tidak ada sikap tegas seorang raja untuk menindak atau memungut pajak bagi golongan tersebut. Dalam pemerintahan ini, nasib negara berada di tangan Raja Louis ke-16 adalah raja yang tidak mampu memiliki kewibawaan, tidak mampu membuat keseragaman administrasi, dan bersifat nepotisme serta feodalisme. Hal ini akan menyebabkan banyak para pejabat pemerintahan yang melakukan penyelewengan terhadap rakyat. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara adalah salah satu dokumen fundamental dari Revolusi Prancis, menetapkan sekumpulan hak-hak individu dan hak-hak kolektif manusia. Diadopsi pada tanggal 26 Agustus 1789, deklarasi ini dirancang oleh Marquis de Lafayette dan telah diadopsi oleh Majelis Nasional. Dimaksudkan sebagai bagian suatu transisi dari absolut menjadi monarki konstitusional. Nah, beberapa isi deklarasi Prancis ini yaitu ada 14 poin. 1. Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
2. Manusia mempunyai hak yang sama. 3. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain. 4. Warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum. 5. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang yang berlaku. 6. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan. 7. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran mereka. 8. Adanya kemerdekaan surat kabar. 9. Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat. 10. Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 11. Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan. 12. Adanya kemerdekaan rumah tangga. 13. Adanya kemerdekaan hak milik. 14. Adanya hak hidup dan mencari nafkah. Baik, dari ke-14 poin yang telah saya sebutkan di atas, kesemuanya merupakan isi dari Deklarasi HAM dan Warga Negara yang sekaligus menjadi penutup dari pemaparan kelompok 3. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan. Saya harap dari pemaparan yang kelompok 3 berikan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.